yang menjadi persoalan adalah, tapi yang saya lihat sebenarnya tujuan dia itu bukan hanya ke saya, tapi ke Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Saya diberitahukan oleh staf saya, banyaknya yang viral ya terkait dengan video pemberitaan saya sedang ditangkap oleh polisi yang berseragam biru, yaitu polisi Cina. Ini yang menjadi persoalan adalah, tapi yang saya lihat sebenarnya tujuan dia itu bukan hanya ke saya, tapi ke Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Foto itu ya, saya sedang berada di Polda Metro Jaya dulu, sedang menangani kasusnya itu dulu Roy Suryo. Ya, kalau nggak salah saya Roy Suryo. Roy Suryo dulu adalah klien saya juga, gitu loh. Artinya bagaimanapun ceritanya, Roy Suryo pernah menjadi klien saya dulu. Bahkan dia sudah minta maaf sebenarnya. Yes, dia minta maaf, tapi dia tidak mau membongkar siapa yang suruh dia dan di mana dapatkan uang. Bahlil ini terlalu seksi untuk dibahas, makanya dia selalu dibuat dan pendukung-pendukungnya selalu marah kan gitu. Kalau pejabat itu memang untuk dikritik dan tidak ada pidana mengkritik pejabat. Kita mengkritik presiden itu bukan pidana. Saya ingin jujur ya. Kalau bicara terkait dengan konten meme di antara pengacara di Republik Indonesia ini, kurasa 90% saya yang paling banyak dibully oleh netizen-netizen Indonesia. Saya ingin kembali mengulang peristiwa yang sudah pernah terjadi pada peristiwa Agustus yang lalu. Demonstrasi besar-besaran itu. Kalau Polri tidak sigap dalam melakukan pengamanan di sana, saya kira pemerintahan Prabowo Gibran sudah tumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bikin Terang bersama saya Diandra Mukni dan saat ini saya juga bersama dengan Wiki Adrian, dan hari ini kita akan membahas tema terkait dengan penyebar meme Kapolri hingga Jokowi yang ditangkap. Apakah ini kemudian merupakan sebuah ancaman kebebasan berekspresi atau kemudian membuat masyarakat berpikir kalau saya mau bikin meme, aduh saya jadi deg-degan nih. Nah, gitu ya. Hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu. Mungkin kalau misalnya Sobat Ayus ini sudah familiar ya sama nama ini. Ada Bang Fitra Romadhoni. Halo Bang, apa kabarnya? Halo Mbak Diandra, sehat. Pak Wiki. Sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah join di Bikin Terang. Mungkin kita langsung aja ya Mas Wiki ya. Kemarin kan ada meme yang sempat membuat gaduh juga dan sekarang udah dipolisikan juga nih sama Bang Fitra. Boleh diceritain dulu kita Mas ini? Yang pertama, kita sih pada prinsipnya kalau meme-nya itu untuk edukasi no problem. Tapi kalau memang meme itu bertentangan dengan hukum dan merusak reputasi seorang, apalagi menyerang kehormatan seseorang, itu harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Kita mengetahui itu pada bulan Juni 2025 ya, ketika memang saya sedang berada di kantor, saya diberitahukan oleh staf saya, banyaknya yang viral ya terkait dengan video pemberitaan saya sedang ditangkap oleh polisi yang berseragam biru, yaitu polisi Cina. Nah, jadi dari video tersebut saya cross check nih, oh iya benar kan gitu. Terus saya lihat akun daripada Twitter dari si pelaku ini, dia tidak bersifat privat, tapi publik, bisa dilihat oleh berbagai ragam masyarakat Indonesia. Nah, dan saya lihat di situ penontonnya sudah mencapai 500.000 orang, setengah juta. Nah, terus saya bilang, coba kamu cari tahu ini siapa yang posting, apakah saya kenal dengan dia atau tidak. Ternyata setelah dicek oleh staf saya, kita tidak mengenal orang itu. Dan kita tidak pernah follow dia ataupun mengikuti akun Twitternya tersebut. Nah, ini kan sehingga suatu pertanyaan yang aneh, kenapa dia tiba-tiba langsung menyerang saya secara pribadi. Nah, setelah kita pelajari rekam jejak daripada akun media sosial Twitternya ini, ternyata video saya juga sangat banyak sekali di situ. Sering dijadikan objek sering dijadikan objek meme dia. Kalau sekali kan oke lah saya maafkan kan gitu. Tapi ini kan sudah berkali-kali. Nah, gitu. Isinya nih Bang Fitra aja atau siapa lagi nih Bang? Nah, ini yang menjadi persoalan adalah, tapi yang saya lihat sebenarnya tujuan dia itu bukan hanya ke saya, tapi ke Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Karena di dalam video-video dia itu saya lihat 80% itu videonya, postingan dia itu terkait dengan Jokowi.
ya kan? Nah, Jokowi di situ dibuat dia sedang duduk berbaju pakaian putih tapi ditangkap oleh polisi Cina. Dan di situ kita diolok-olok semua itu di kolom komentar netizen gitu loh. Nah, ini kita sudah peringati tapi tetap aja dia memposting hal-hal yang memang artinya sebelum ada langkah hukum yang dilakukan sempat juga mengirimkan semacam peringatan lah ya. Iya, bahwa udah di kita take down peringati. dan lain sebagainya, tapi ternyata nggak di take down terus kemudian proses hukum lanjut gitu. Tidak ditanggapi sehingga kita proses hukum. Tapi poin-poin apa sih Bang yang ada di konten-konten tersebut yang menurut Abang ini sendiri seperti mengarah ke fitnah gitu iya, ya atau ataupun menyalahi berbagai macam kaidah-kaidah meme yang ya walaupun memang nggak ada kaidah untuk bikin meme sih ya. Cuman mana poin-poin mana aja yang kayaknya ini udah perlu di Ya, Bang Wiki, saya melaporkan mereka itu dengan pasal Undang-Undang ITE karena barang buktinya itu dari dokumen elektronik akun Twitter dia. Nah, di mana saya melaporkan dengan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Poin-poinnya apa saja? Ya terkait dengan manipulasi data. Ancaman pidananya 8 tahun pidana penjara. Nah, di manipulasi, apa yang dimanipulasi? Dia telah mengubah foto yang memang tidak seperti aslinya. Gitu, seolah-olah itu asli. Dan itu adalah video pribadi, foto pribadi saya. Nah, di foto itu ya, saya sedang berada di Polda Metro Jaya dulu, sedang menangani kasusnya. Itu dulu Roy Suryo. Ya, kalau nggak salah saya Roy Suryo. Roy Suryo dulu adalah klien saya juga. Gitu loh. Artinya bagaimanapun ceritanya, Roy Suryo pernah menjadi klien saya dulu. Nah, ada baju saya warna biru, ya. Di foto tersebut dijadikan dia menjadi video dengan menggunakan AI, ya. Saya itu tiba-tiba didatangin oleh polisi, ya, warna wajah biru, tiba-tiba ditangkap dan diambil. Nah, terus selain saya juga ada Luhut Binsar Panjaitan, ya. Ada juga Wapres, ya, Gibran Rakabuming Raka, ada Bobi Nasution, ada di situ Bahlil Lahadalia, ya, karena dia sedang tren juga, gitu. Jadi dia masuk juga gitu. Selain Bahlil, di situ termasuk Kaisang Pangarep dan lain-lain. Yang mengkhawatirkan itu karena gambarnya kelihatan asli atau narasi yang ada ataupun jadi caption lah ya. Gambarnya terlihat asli. Tapi itu dipalsukan gitu. Nah, jadi persoalannya adalah banyaknya orang yang mendiem saya menanyakan status saya benar nggak abang ditangkap. Gitu. Kan orang khawatir juga nih. Seorang pengacara mawar ditangkap polisi gitu loh. Padahal kita mengerti hukum gitu kan. Nah, tiba-tiba saya klarifikasi, termasuk teman-teman dari awak media juga banyak melakukan WA kepada saya mempertanyakan itu apakah benar seolah-olah kita ini buronan internasional. Karena kan itu udah kelas internasional kan itu. Wah, gawat nih polisi Cina kan gitu. Jadi saya ambil tindakan hukum karena satu, kontrak saya juga terputus gara-gara itu, terus terang. Pendapatan saya juga menurun, klien-klien saya juga lihat nih, wah ini Bang Fitra nggak bisa menangani kasusnya sendiri sehingga ditangkap, seolah-olah itu benar. Jadi kan ini merusak pendapatan saya dari segi profesional lawyer ya, dan merusak reputasi saya sebagai pengacara, dan tentunya saya harus memperbaiki nama baik saya gitu. Kemarin kan abang juga sempat jadi saksi di sidangnya terdakwa AS ini ya Bang ya. Apa aja yang jadi poin-poin di sidang kemarin nih Bang? Poin-poin sidang kemarin tuh sebenarnya saya ingin memaafkan yang bersangkutan ini, ya. Tapi hati nurani saya berkata lain karena dia tidak jujur, saya lihat. Bahkan dia sudah minta maaf sebenarnya. Yes, dia minta maaf, tapi dia tidak mau membongkar siapa yang suruh dia dan di mana dapatkan uang. Kurang cukup ya minta maaf doang. Yes, kalau dia memang jujur, saya kan tanya, yang suruh kamu membuat itu video itu dan suruh kamu memposting video-video Jokowi itu siapa? Dia nggak jawab itu. Terus saya ingin tanya, kamu ada nggak dapat duit dari situ sehingga kamu menyerang-nyerang saya? Dia nggak jawab. Kalau dia jujur, saya akan bilang ke hakim yang mulia, ini hanya korban, tolong lepaskan. Tapi karena memang dia nggak jujur, dia hanya bilang saya bodoh, itu kan nggak menjawab semuanya. Harusnya dia menjawab apa yang kita tanya.
Makanya saya bilang kalau memaafkan dia yang mulia saya maafkan. Hakimnya menganjurkan ini dimaafkan nggak kata hakimnya. Yes, yang mulia saya maafkan tapi perbuatannya harus dipertanggungjawabkan secara hukum karena dia berhadapan dengan hukum bukan berhadapan dengan saya bilang gitu. Perbuatan dia itu dimintai pertanggungjawaban. Artinya walaupun sudah meminta maaf proses hukum masih terus berlanjut Terus gitu berlanjut. ya. Lain halnya kalau memang dia jujur. Saya disuruh si ini Pak dan saya dibayar si ini. Mungkin saya minta kepada hakim ini hanya korban. Disuruh orang kan gitu. Tolong yang mulia bebaskan. Tapi seperti ini Sita nggak bisa maafkan karena dia pasang badan. Berarti dia nggak ngaku motif perbuatan dia tidak bikin mengakui Mim itu motivasinya juga. apa. Kan masih menjadi misteri tanya. Ya, walaupun mereka ada pertempuran politik, jangan juga libatkan saya. Kita ini seorang praktisi hukum. Tapi memang dilihat dia karena memang dia nggak suka, ya karena kita bela-bela pemerintah. Oke. Ya. Terkait dengan meme sebagai media untuk masyarakat mengekspresikan diri, menyampaikan kritikan dan lain sebagainya. Ada nggak sih presiden yang kemudian dikhawatirkan dari point of view masyarakat gitu dengan adanya kasus ini? Wah, saya jadi takut nih berekspresi gitu menyampaikan kritik Nanti salah-salah malah dipolisiin ya. Itu kan jadinya menjadi satu hal yang tentunya di iklim demokrasi lah ya. Ini kemudian menjadi satu hal yang kayaknya kurang sehat gitu. Menurut Bang Fitra sendiri gimana? Itu sudah dijawab melalui RUU KUHP kalau nggak salah pasal 133. Kalau memang itu konotasinya pencemaran nama baik ataupun dia menyerangnya badan hukum seperti institusi pemerintahan, itu bukan ranah pidana. Tapi kalau dia menyerang personal orang, pribadi orang, itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tapi kalau memang yang diserangnya itu institusi, contohnya kita bilang KPK kan gitu, dia menyerang kejaksaan, dia menyerang institusi kepolisian, institusinya nggak ada masalah dikritik. Tapi kalau pribadinya itu, karena undang-undang tentang hak asasi manusia itu memproteksi hak privat yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Baik untuk kehormatannya. Ini kan persoalannya Bang, bukan masalah meme-nya. Dia menyerang kehormatan orang. Kita ini kan manusia, kita ini bukan hewan yang memang dipermalukan di halayak umum, jadi perbincangan diolok-olok, itu namanya membuli juga secara tidak langsung gitu loh. Nah makanya saya melawan itu karena saya masih punya harga diri.